Ya, ini untuk yang kedua kita membahas tentang ini membahas tentang konsep dasar pemrograman. Jadi setelah ada algoritma, ada masalah, kemudian nantinya diselesaikan dengan algoritma tadi ya, atau langkah-langkahnya, kemudian diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman ya nantinya. Nah, ini untuk implementasinya ya dari algoritma itu dinamakan dari pemrograman. Jadi untuk pengertian dari algoritma ya, ini algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman sehingga dinamakan suatu program. Jadi dari algoritma kemudian diimplementasikan pemrograman ya. Kita menulis sintak-sintak ya, menggunakan bahasa pemrograman tertentu dan nanti hasilnya ya, outputnya itu berupa program. Ya. Jadi program adalah perwujudan atau implementasi algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu. Ya, sehingga dapat dilaksanakan oleh komputer. Program adalah perwujudannya, hasilnya. Ya. Kemudian di sini ada tahap-tahap dalam pemrogramannya. Ya. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Masalahnya apa? Kita definisikan. Ya. Kondisi awal atau input yang tersedia. Kita harus mendefinisikan input-input apa saja yang tersedia ya. Kemudian output yang diinginkan itu seperti apa. Kemudian ya data lain kira-kira yang tersedia itu apa saja. Kita harus rincikan di awal. Dan operator, kemudian syarat atau kendala yang harus dipenuhi. Itu harus ditulis lengkap dalam pendefinisan masalah. Dan ini contohnya input. Ini contohnya ada suatu masalah ya. Permasalahannya itu menghitung biaya percakapan telepon di wartel. Untuk prosesnya ya yang perlu diperhatikan untuk definisi masalah yang pertama ada inputnya. Yang tersedia adalah jam jumlah bicara ya. Dari jam awalnya tadi sampai akhirnya tadi selesai kira-kira jam berapa sampai jam berapa selesai. Kemudian outputnya, output yang diinginkan apa? Biaya percakapannya. Ya. Outputnya adalah biaya percakapannya. Dari jam berbicara dan jam selesai berbicara, kira-kira biayanya itu berapa outputnya. Kemudian mendefinisikan data lain yang tersedia. Kira-kira apa saja kalau ada ya. Besarnya pulsa yang digunakan dan biaya per pulsa, contohnya biaya lainnya. Kemudian operator yang tersedia, yaitu nanti menggunakan operator pengurangan, penjumlahan, atau perkalian. Ya. Itu nanti harus didefinisikan ya.
Kemudian yang selanjutnya ada syarat kendala yang harus dipenuhi atau aturan jarak dan waktunya. Kemudian setelah kita mendefinisikan suatu permasalahan, yang selanjutnya ada membuat algoritma dan struktur cara penyelesaian. Yang sudah saya bahas tadi, setelah ada penyelesaian masalah, setelah mendefinisikan masalah, kemudian kita membahas suatu algoritma. Ya, bisa menggunakan deskriptif, pseudocode, maupun dengan menggunakan flowchart. Kemudian setelah kita menggunakan algoritma, kemudian kita baru implementasi. Ya. Implementasi ke dalam suatu pemrograman, ya, kita menulis suatu program. Nah, inilah yang dinamakan pemrograman, ya, algoritma yang telah dibuat diterjemahkan dalam bahasa komputer menjadi sebuah program. Ya. Setelah menulis program, kemudian menguji dan melakukan verifikasi program. Ya. Pertama kali programnya sudah jadi tadi diuji. Ya. Diuji, diberi data, dimasukkan data, kira-kira program yang sudah kita buat tadi sesuai apa tidak hasilnya dari data yang kita masukkan, hasilnya kira-kira sesuai apa tidak dengan yang kita harapkan, kita uji. Kemudian yang selanjutnya ada verifikasi programnya. Kemudian yang selanjutnya ada dokumentasi program. Ya, dokumentasi program ada dua. Yang pertama ada internal dan eksternal. Kalau internal ini adalah dokumentasi yang dibuat di dalam programnya. Jadi kalau kita menulis program, ya, sintaks-sintaksnya itu ada komentar, ya, komentar atau keterangan, ya, supaya mempermudah kita untuk mengingat logika yang terdapat dari instruksi tersebut. Komentar atau keterangan. Ya. Biasanya kalau di C++ itu diberi simbol, ya, ini ya. Kemudian ada komentarnya tadi seperti apa, nanti bisa ditulis setelah ini. Kemudian kalau eksternal adalah dokumentasi yang dilakukan di luar program, yaitu ketika kita membuat modul, ya, atau user guide atau buku petunjuk cara-cara menggunakan atau cara-cara menjalankan program tersebut. Jadi ada dokumentasi internal dan dokumentasi eksternal. Selanjutnya yang langkah ke-6 itu adalah memperbaiki kekurangan yang ditemukan. Jadi kalau seumpamanya setelah diuji, ya, berhasil, kemudian beberapa lama, ya, kemudian beberapa dipakai, kemudian program tersebut ada kendala, contohnya, itu nanti diperbaiki kekurangannya. Kemudian kalau ada perbaikan, suatu perusahaan menginginkan penambahan menu atau fitur-fitur lainnya, itu nanti juga bisa dimodifikasi, gitu. Itu masuk ke dalam pemeliharaan program. Ya. Ini untuk materi konsep dasar pemrogramannya, ya. Mungkin seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan tentang algoritma tadi atau tentang dasar pemrogramannya. Insya Allah cukup, Bu. Kelihatannya belum, Bu. Bisa dilanjut ke materi berikutnya. Ya.
Ini teman-teman sudah di kampus atau belum? Belum, Bu. Masih di Belum, rumah. sudah di rumah. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bahasa pemrograman ya. Ya. Jadi tadi ada algoritma, kemudian pemrograman, yang selanjutnya ada bahasa pemrograman ya. Bentar. Ini pengertian dari bahasa pemrograman ya, adalah sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Jadi perintah-perintah atau sintak-sintaknya ya. Perintah-perintah yang kita masukkan, sintak-sintak yang kita masukkan, kode-kode yang kita masukkan ya untuk menghasilkan suatu program. Itu yang dinamakan dengan bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrograman merupakan suatu himpunan dari suatu aturan sintak yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer ya. Jadi tadi ada algoritma diimplementasikan ya, pemrograman menggunakan bahasa pemrograman ya. Dan hasilnya nanti adalah suatu program gitu. Ini kalau kita search ya di Google seumpamanya program bahasa pemrograman itu banyak ya yang populer. Yang maksud populer di sini adalah bahasa yang sering dipakai pemrogram-program saat ini ya. Bisa dipakai dalam instansi atau sekolah, tidak hanya di SMK tapi dipakai di kampus-kampus begitu. Itu adalah biasa dipakai menggunakan bahasa pemrograman yang populer ya. Di sini ada Java, ada C, PHP, Python ya, mungkin yang kalian nanti pelajari ya. Ya, ini adalah bahasa-bahasa, contoh-contoh bahasa pemrograman ya. Kenapa bahasa pemrograman di sini banyak ya? Kenapa tidak menggunakan salah satu ya? Karena banyak ya, banyak pemrogram ya, yaitu membuat bahasa sendiri ya, dengan kebutuhan mereka sendiri ya. Contohnya kalau kita menggunakan website, nah itu kira-kira bahasa pemrograman apa yang akan dipakai ya. Berbeda dengan bahasa kalau kita menggunakan desktop ya, itu bahasa pemrograman apa yang dipakai, itu kan ada yang sama, ada yang berbeda gitu ya. Ada yang satu pemrograman bisa satu bahasa pemrograman itu bisa dipakai untuk website, kemudian untuk mobile, kemudian untuk data analis contohnya. Ya, karena setiap penggunaan bahasa pemrograman ini adalah untuk fungsi yang berbeda juga ya. Nah, kemudian untuk kategori bahasa pemrograman itu dibagi menjadi dua, yaitu ada bahasa tingkat rendah atau low level language dan bahasa tingkat tinggi atau high level language. Untuk bahasa tingkat rendah atau low level language ini adalah bahasa-bahasa yang mendekati bahasa mesin ya. Bahasa mesin adalah bahasa yang sulit ya, sulit dipahami oleh manusia karena ini contohnya ya, berisi biner 0 dan 1 ini bahasanya. Nah, ini adalah bahasa yang sulit dipahami oleh manusia. Jadi manusia sangat jarang ya menggunakan
atau tidak pernah ya menggunakan bahasa mesin ini. Kemudian selain bahasa ke atas ya, bahasa ke atas ini contohnya ada C, atasnya ada C++, Java, kemudian VB, NetBeans, kemudian atasnya ada Python, atasnya lagi ada JavaScript, kemudian ada ActionScript. Semakin ke atas ya, ini bahasanya mendekati bahasa manusia ya. Jadi semakin ke atas dari bahasa mesin, kemudian semakin ke atas nanti bahasanya mendekati bahasa manusia gitu. Bahasa yang mudah dipahami oleh manusia dan digunakan oleh programmer-programmer. Kemudian selanjutnya di sini ada fungsi bahasa pemrograman. Ya, fungsinya yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan ya, memerintah komputer ya. Kita menuliskan suatu sintak atau perintah-perintah ya untuk mengolah data ya, untuk mengolah data dan nantinya outputnya itu sesuai dengan keinginan kita ya. Keluaran dari bahasa pemrograman nanti berupa program atau aplikasi. Contohnya di sini ada kasir ya yang ada di toko-toko, kemudian di mall atau di swalayan. Kemudian ada penggunaan lampu lalu lintas di jalan raya dan lain-lain. Ini adalah fungsi dari bahasa pemrogramannya. Kemudian di sini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerjemahan algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Yang pertama di sini ada mendeklarasikan variabel, kemudian pemilihan tipe datanya, kemudian pemakaian atau pemilihan instruksi, aturan sintak, dan yang terakhir ada tampilan hasil. Ya, kita bahas satu persatu. Ini yang pertama ada mendeklarasikan variabel ya. Jadi variabel ya ini digunakan untuk menampung data ya. Ini contohnya. Variabel panjang ya, variabel panjang ini digunakan untuk menyimpan datanya. Datanya berapa? 12. Kemudian lebar variabel lebar ya. Datanya berapa variabel lebar? Ini 15. Kemudian variabel luas ya. Untuk prosesnya ini nanti hasilnya adalah perkalian dari panjang dan lebar. Itu adalah dinamakan mendeklarasikan variabel. Kemudian pemilihan tipe data ya. Setiap bahasa pemrograman itu kan bahasanya berbeda-beda ya. Tapi ini untuk C++ contohnya tipe datanya. Kalau kita menggunakan panjang, lebar, luas, ya itu kan berupa angka ya, itu bisa menggunakan int atau integer ya. Kalau contohnya huruf gitu ya, itu nanti untuk tipe datanya bisa menggunakan char gitu ya atau karakter. Itu adalah pemilihan data yang harus sesuai gitu. Kalau pemilihan tipe datanya nanti tidak sesuai dan hasilnya outputnya nanti juga tidak akan sesuai gitu. Kemudian ini pemakaian atau pemilihan instruksi ya. Urutan langkah algoritma diterjemahkan menjadi salah satu beberapa instruksi algoritma yaitu runtutan, pemilihan atau perulangan ya. Ya.
Ini struktur-struktur dalam bahasa pemrograman. Di sini ada runtutan, ada pemilihan atau perulangan. Kira-kira apa itu runtutan? Apa itu pemilihan? Apa itu perulangan? Nah, ini untuk struktur runtutan ya. Runtutan ya, ini adalah algoritma yang paling dasar ya, berisi rangkaian instruksi yang diproses secara sekuensial, yang artinya dikerjakan satu persatu mulai dari atas ya, mulai dari pertama, kemudian kedua, kemudian ketiga, keempat, kelima, sampai akhir. Jadi dari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi runtut, harus runtut. Itu yang dinamakan dengan struktur runtutan. Kemudian ada struktur perulangan. Kalau perulangan di sini adalah menjalankan sebuah perintah secara berulang-ulang agar program dapat berjalan secara berkelanjutan. Contohnya kalau kita membuat bermain game ya, kalau kita kalah itu akan ada tulisan kira-kira bermain lagi ya atau tidak ya. Kalau iya, itu nanti kita akan bermain lagi di dalam game tersebut. Itu menggunakan struktur perulangan ya. Mengulang-ulang program yang berjalan. Nah, ini untuk flowchart-nya ya. Flowchart-nya ini ulangi 1 sampai 10. Jadi mengulangi ke 1 sampai ke 10, kemudian masukkan angka, angkanya berapa. Kemudian lanjutnya. Kemudian inti untuk contoh programnya dalam C++ ya. Ya, ini kalau perulangan ini menggunakan for ya. Contohnya saya ini menggunakan for ya. Kemudian in 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 tadi adalah integer tipe datanya. Ini adalah variabelnya ya. Untuk perulangannya bagaimana? Nilai I sama dengan 1, kemudian I kurang dari sama dengan 10. I sama dengan I tambah 2. Jadi dari ke 1, I sama dengan 1 hasilnya kita lihat. Dari 1, kemudian nanti perulangannya sampai 10. Ya. Perulangannya 1 sampai 10, tidak lebih dari 10. Kemudian I sama dengan I plus 2. Ya. Jadi setelah 1 ya, ditambah 2 hasilnya adalah 3, ditambah 2 5, ditambah 2 lagi 7, ditambah 2 lagi 9, ditambah 2 lagi 11. Lah, 11 itu tidak masuk karena apa? Karena ini I kurang lebih ya sama dengan 10 gitu. Ini adalah contoh dari perulangan menggunakan C++. Kemudian yang selanjutnya ada struktur percabangan. Kalau percabangan ini contohnya ya, contohnya langsung ya. Saat kita melihat apakah lulus atau tidak dalam suatu mata pelajarannya. Logikanya adalah jika nilai kita lebih dari 70, maka kita lulus. Kalau kurang dari 70, maka tidak lulus. Untuk flowchart-nya bagaimana? Nah, ini ada simbol percabangan tadi ya. Di sini jika lebih dari 70 ya, jika benar nanti akan pernyataannya lulus gitu ya. Jika salah ya, nanti tidak lulus. Itu adalah struktur percabangan. Jika iya maka titik-titik, jika tidak maka titik-titik. Kita lihat pada programnya. Program menggunakan C++ pengulangan ya. Nah, ini ada nilai A-nya. A-nya adalah 5.
variabel A datanya ada 5, variabel B datanya adalah 6. Jika A ya kurang dari B, Cout ini adalah keluaran. Nilai B lebih besar, maka selesai. Ya, jika ini maka selesai. Kemudian yang selanjutnya ada aturan sintak. Aturan sintak. Setiap bahasa pemrograman itu mempunyai aturan dan penulisan yang berbeda-beda ya. Penulisan sintak harus sesuai dengan bahasa pemrograman yang digunakan. Contohnya ketika kita menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic atau NetBeans atau yang lainnya atau C++ itu pasti menggunakan aturan sintaks yang berbeda-beda, jadi tidak sama dan tidak bisa dicampur. Contohnya saya sedang menggunakan bahasa pemrograman C++, kemudian saya campur menggunakan bahasa pemrograman yang lain, ya, contohnya VB atau yang lainnya, dan itu nanti hasilnya akan error ya, karena tidak sesuai, ya, tidak sesuai dengan aturan sintak bahasa C++. Jadi kalau menggunakan bahasa C++ harus dari awal sampai akhir itu juga menggunakan C++ ya, tidak boleh ada percampuran bahasa pemrogramannya. Nah, ini untuk yang terakhir ada tampilan hasil. Tampilan hasil akan terlihat dan diperhatikan ketika mengonversi algoritma menjadi sebuah program. Jadi urutannya tadi adalah sebuah masalah dijadikan algoritma ya. Langkah-langkahnya kira-kira bagaimana, flowchart-nya atau pseudocode atau deskripsinya ya. Kemudian diimplementasikan ya, diimplementasikan oleh programmer menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Dan hasilnya output-nya adalah suatu program yang kita inginkan, program atau aplikasi yang kita inginkan. Ya kurang lebih begitu untuk bahasa pemrograman gitu ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan. Sebentar. Ada pertanyaan. Oh ya, untuk SK-nya untuk UTS sudah keluar. Lalu bagaimana, Bu? Sudah keluar. Sebentar. Saya share screen ya untuk ada yang sudah ada yang sudah diberitahukan dosen lain untuk Sudah UTS malahan, Bu. Oh, sudah UTS. Yang pelajaran matematika diskrit dan kalkulus itu UTS online. Lalu untuk desain algoritma itu minggu depan. Nah, ini untuk sesuai SK-nya ya. Nah, ini untuk kita sesuaikan dengan SK saja ya. Ujian tengah semester mahasiswa semester 1 tanggal 29 November. Jadi dimulai minggu depan ya. Sampai tanggal 4 Desember bisa secara online maupun secara offline gitu ya. Dan nanti untuk daftar hadirnya dimasukkan dalam daftar hadir perkuliahan pertemuan ke-8. Nah, ini untuk
apa tuh namanya, UTS-nya kita adakan minggu depan ya. Untuk online atau offline-nya nanti saya hubungi lagi ya. Mungkin saya hubungi di Mas Amartya Bambang. Paginya pas hari Seninnya atau minggunya, Bu? Apanya? Itu informasinya UTS. Saya informasi minggu saja ya. Kira-kira nanti offline apa online begitu. Kalau offline nanti kalian kan bisa persiapan pagi-pagi kampus. Oh, iya, Bu. Ya, ada yang ditanyakan untuk materi hari ini? Nanti kalian mau ke kampus ya untuk pelajaran luring. Berarti nanti untuk matematika diskrit nanti sudah pelajaran setelah UTS nanti ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Sudah pertemuan ke berapa matematika diskrit? Pertemuan berapa sampai sekarang? Oh, banyak sih, Bu. Kayaknya sudah pertemuan ke-7 ini. Ketujuh ini? Iya, kalau nggak salah. Oh, ya ya. Ya mungkin materinya ada yang ditanyakan tadi untuk bahasa pemrograman, algoritma, dan programannya. Sambil saya apa nunggu kalian ada yang bertanya mungkin ya, ini saya absen lagi ya. Mungkin dari teman-teman tadi kan ada yang baru gabung, ada yang keluar masuk lagi, keluar masuk lagi. Kalau daring itu sinyalnya bagaimana? Mungkin dari teman-teman. Masa kendala sinyal apa tidak? Kalau saya nggak, Bu. Enggak ya. Iya. Saya absen lagi. Muhammad Fikri. Tadi yang chat Ahmad Mubarokah. Hadir, Bu. Ya. Ahmad Siptu Yahya. Galih Nurafi. Hadir tadi, Bu, Galino Raffi. Hadir. Ya, chat tadi, Bu. Absennya. William Salman Alaiden. Alaiden. Ya. Ada hadir apa enggak? Hadir, Bu, itu di absen chat semua, Bu. Oh, di absen chat. Sebentar ya. Nanti Mas Amartya bilang hadir siapa saja gitu ya. Saya. Ya. Siptu tadi hadir ya. Siptu. Hadir apa enggak? Itu belum ada, Bu, itu. Belum ada ya. Belum ada. Kemudian Galih Nurafi Hadir, Bu. hadir. Kemudian Fikri Kri. Belum ada, Bu. belum ada ya. Ya, sudah. Ya, ya mungkin bagaimana untuk pertanyaannya? Kalau enggak, nanti kita akhiri saja ya. Mungkin buat kalian persiapan yang rumahnya jauh kira-kira. Ya, Bu. Ya, bisa diakhiri sekarang.
Bisa, Bu. Ya, kita akhiri ya untuk hari ini. Semoga hari ini bermanfaat dan mungkin kalau Amin. kalian tiba-tiba kepikiran apa yang ditanyakan gitu ya, bisa ditanyakan lewat grup WhatsApp, bisa Japri juga bisa ya. Kita berdoa terlebih dahulu ya untuk mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, silakan bisa keluar. Iya, Bu.